Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa semester 6 Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Saya bernama Rizka Hayu. Saya Dewi Rahmawati Hanifah. Kami akan membuat video simulasi konseling menggunakan teknik rasional emotif terapi dan menggunakan teknik relaksasi. Sebelum lanjut ke video, terlebih dahulu kami akan memberikan gambaran terkait dengan deskripsi kasus, kemudian apa itu teknik rasional emotif terapi dan apa itu teknik relaksasi. Dalam video diceritakan permasalahan yang terjadi antara seorang remaja dengan ibunya, di mana remaja tersebut menganggap bahwa ibunya itu tidak sayang terhadap dia karena ibunya selalu membanding-bandingkan remaja tersebut dengan kakaknya, kemudian membatasi dalam bergaul, dan juga membatasi remaja tersebut dalam berorganisasi, sehingga remaja tersebut menganggap bahwa ibunya tidak sayang terhadapnya, dan lebih parah lagi, remaja tersebut menganggap bahwa dia bukanlah anak kandung dari ibunya. Rasional emotif terapi merupakan salah satu metode konseling yang berguna untuk membantu individu agar berpikir rasional dan berpikir lebih efektif sehingga individu tersebut dapat mencapai tujuan-tujuan dalam hidupnya. Selain itu, rasional emotif terapi ini juga bertujuan untuk meminimalkan gangguan emosional, kemudian menurunkan perilaku yang dapat merusak diri sendiri, serta mengarahkan individu agar dapat mengaktualisasikan diri. Dalam video kali ini, teknik rasional emotif terapi yang digunakan yaitu berupa sosiodrama, kemudian persuasif, reinforcement, dan pemberian tugas atau homework. Teknik relaksasi adalah proses melepaskan ketegangan dan mengembalikan keseimbangan tubuh dan pikiran. Teknik ini sangat berpengaruh terhadap proses pengelolaan stres, kecemasan, dan emosi. Menurut Vincent, teknik relaksasi terbagi menjadi 3, yaitu autogenic training, progressive training, dan mediasi. Dalam video kami kali ini, kami akan menggunakan teknik relaksasi autogenic training. Waalaikumsalam. Mbak Dewi, silakan masuk Mbak Dewi. Silakan duduk. Ya. Ya, terima kasih. Gimana Mbak Dewi posisi duduknya? Apakah sudah nyaman atau Mbak Dewi mau ganti posisi duduknya? Nggak usah di sini aja. Iya. Oh iya, ngomong ini Mbak Dewi mau minum apa? Air putih aja nggak apa-apa. Air putih aja ya. Sebentar ya Mbak Dewi ya. Saya ambilkan dulu air putihnya. Ya, silakan Mbak Dewi. Ini minumnya Mbak. Silakan diminum Mbak. Ya. Sebelumnya, perkenalkan Mbak Dewi, nama saya Elis, saya konselor di sini yang nantinya berperan dalam membimbing Mbak Dewi untuk mencari solusi dan menemukan solusi dari permasalahan yang sedang Mbak Dewi hadapi. Oh iya Mbak Dewi, ngomong ini pagi-pagi sudah sampai sini, Mbak Dewi habis dari mana aja? Dari rumah, terus mampir ke kos bentar, langsung balik ke sini. Nggak kena macet ya Mbak ya kalau pagi? Lancar berarti ya. Kalau boleh tahu Mbak Dewi ini berapa orang bersaudara ya Mbak? 2, saya juga punya kakak perempuan. Wah asik Mbak, punya kakak perempuan, sama-sama perempuan, bisa saling curhat-curhat bareng ya Mbak ya, bisa cerita-cerita bareng, bisa jalan-jalan bareng juga ya. Iya, benar sekali. Saya biasanya jalan-jalan bareng, terus juga kalau cerita-cerita ya biasalah masalah perempuan, terus juga masalah cowok. Oh gitu, jadi tema dan topiknya bisa sama ya Mbak ya. Oh iya Mbak, jadi begini, beberapa hari yang lalu ayahnya Mbak Dewi itu menelpon ke sini. Beliau menceritakan sedikit tentang permasalahan yang sedang Mbak Dewi hadapi. Makanya Mbak Dewi hari ini disuruh sama ayah untuk kesini ya Mbak ya? Oh iya, kemarin ayah sempat cerita sih, sempat ngomong saya juga suruh kesini gitu tuh, nggak tahu mau ngapain. Ya Mbak Dewi, jadi begini Mbak, saya sangat senang sekali Mbak Dewi sudah bersedia datang ke sini. Namun demikian, saya tidak akan pernah tahu permasalahan yang sedang Mbak Dewi hadapi jika Mbak Dewi tidak menceritakannya kepada saya. Oleh karena itu, silakan Mbak Dewi ceritakan permasalahan yang sedang Mbak Dewi hadapi kepada saya secara perlahan-lahan ya Mbak ya.
ada ya, tapi tidak usah khawatir Mbak Dewi. Semua yang Mbak Dewi ceritakan hari ini, saya jamin tidak akan ada satu orang pun yang tahu, dan saya jamin kerahasiaannya Mbak. Gimana ya, saya mulai dari mana ya? Tapi intinya tuh saya sebel sama ibu. Saya tuh benci sama ibu, kesel, itulah. Bisa Mbak Dewi ceritakan lebih terbuka lagi mengenai pernyataan Mbak Dewi barusan? Ibu itu sukanya ngatur-ngatur. Dia tuh sering banget ngebanding-bandingin aku sama kakak. Ibu tuh selalu nyuruh ini tuh. Kan ya pengen istirahat gitu loh kalau di rumah. Kayaknya tuh nggak bisa banget. Pokoknya aku tuh sebel banget sama ibu, benci banget sama ibu, kesel banget sama ibu. Kayak aku apa sih, emangnya nggak ada orang lain apa, nggak ada kakak apa? Kan kakak juga bisa gitu loh, kenapa harus aku gitu? Kayak aku tuh bukan anak kandungnya aja, lebih ke suruh kayak. Jadi Mbak Dewi merasa marah, kesal sama ibu sehingga membuat Mbak Dewi tidak nyaman berada di rumah, seperti itu ya Mbak? Iya, betul banget. Lalu kalau di rumah ya bosan, nggak mood, terus pengennya keluar terus. Pokoknya nggak betah di rumah, apalagi kalau udah ketemu sama ibu. Lalu apalagi yang membuat Mbak Dewi merasa kesal terhadap ibu? Jadi begitu. Lalu apalagi yang membuat Mbak Dewi merasa kesal dan marah terhadap ibu? Tahu nggak, ibu tuh suka banget banding-bandingin aku sama kakak. Terus habis itu dia suka ngelarang-larang aku untuk berteman sama banyak orang. Padahal kan aku suka berteman gitu loh banyak orang. Aku ikut organisasi ini tuh juga nggak boleh. Apa sih maunya, aku juga nggak tahu. Mau ngapain di rumah, diem diri aja, bete. Yang ada disuruh ini tuh mau. Itulah. Lalu ini sebetulnya Mbak Dewi sejak kapan mulai merasakan ada perasaan amarah terhadap ibu? Udah lama sih. Sejak dulu tuh waktu kakak kuliah nih, kan sering banget nilainya tuh bagus. Terus puncaknya tuh pas kakak lulus cum laude, terus habis itu langsung keterima di perusahaan yang cukup ternama lah. Dari situ mulai banding-bandingin terus, kayak aku harus nilaimu tuh harus bagus tuh kayak kamu dan lain-lain. Terus kamu nggak boleh main terus, pokoknya gitulah. Terus suka banget ngebanding-bandingin aku kalau misal tuh kakakmu rajin kayak gini bla bla bla. Ya padahal kan aku udah ngelakuin ini, aku udah ngelakuin itu, tetep aja kayaknya tuh nggak ada yang bener gitu, salah mulu. Mas, sepertinya Mbak Dewi tidak suka ya jika selalu dibanding-bandingkan dengan kakak, seperti itu ya Mbak ya? Iya, betul. Ya Mbak Dewi, saya sangat memahami sekali apa yang sedang Mbak Dewi rasakan saat ini. Ya, beberapa hari ini tuh amarah sama kesalahan saya tuh muncak. Nggak tahu lah, pasti gimana lagi. Tadi rumah jadi males kalau ini tuh beli kalau udah ketemu sama ibu. Saya mah lebih baik hindar. Sejauh ini apa yang sudah Mbak Dewi lakukan untuk mengatasi masalah tersebut, Mbak? Ya, belum ada lah. Betul Mbak Dewi, pada konseling kita kali ini kita akan mencoba melakukan teknik relaksasi untuk menghilangkan ketegangan-ketegangan yang ada pada diri Mbak Dewi ya Mbak ya. Adapun caranya, pertama kita harus melakukan relaksasi otot terlebih dahulu Mbak. Bagaimana Mbak Dewi? Apakah Mbak Dewi bersedia? Boleh. Oh ya, silakan Mbak Dewi mengambil posisi duduk yang senyaman mungkin ya Mbak ya. Oh ya, kayak gini aja lah ya. Silakan biar lebih rileks lagi ya Mbak ya. Posisi duduknya, tangannya, kemudian kakinya juga Mbak. Ya, silakan ya. Ya, silakan diposisikan ya Mbak ya. Ya, senyamannya.
Ya, jadi dia betul seperti itu ya Mbak ya. Nanti saya akan menceritakan. Mbak Dewi silahkan mendengarkan dan mengikuti apa yang saya instruksikan ya Mbak ya. Ya, silakan. Apakah Mbak Dewi sudah siap untuk melakukan teknik relaksasi ini? Ya, ya. Silakan pejamkan matanya Mbak Dewi. Ya. Saat ini tangan Mbak Dewi terasa begitu rileks sekali, terasa begitu rileks dan sangat rileks. Rasanya semua ketegangan yang ada di pundak, di tangan, lepas semuanya. Begitu juga dengan kaki. Kakinya Mbak Dewi terasa rileks dan rileks. Sangat rileks sekali. Mbak Dewi terasa nyaman dan sama sekali tidak merasakan ketegangan. Ya, saya ceritakan sebuah kisah ya Mbak. Pada suatu hari, di sebuah pagi yang cerah, terdengar suara burung yang berkicauan begitu merdu. Matahari bersinar di balik pepohonan. Udara terasa sejuk. Mbak Dewi merasakan begitu indah sekali. Bayangkan sama Mbak Dewi berada di sebuah taman yang sangat indah, yang dipenuhi sama bunga-bunga berwarna-warni, terlihat begitu indah. Mbak Dewi berada di sebuah taman yang begitu sejuk dan nyaman. Tiba-tiba datanglah sosok perempuan yang membuka lebar tangannya, kemudian berlari ke arah Mbak Dewi, seketika merangkul Mbak Dewi dan memeluk sangat erat. Mbak Dewi merasakan kehangatan dan kenyamanan pelukannya. Rasanya Mbak Dewi tidak mau lepas dari pelukannya. Terasa begitu nyaman, hangat, dan menenangkan. Pelukan yang sangat dirindukan oleh Mbak Dewi. Pelukan yang membuat Mbak Dewi melupakan semua rasa marah. Pelukan yang membuat Mbak Dewi merasa nyaman, tenang, dan aman. Kemudian Mbak Dewi bertanya, siapakah sosok itu yang membuat Mbak Dewi merasa begitu nyaman? Tiba-tiba Mbak Dewi melihat sosok seorang ibu. Ibu yang sangat mencintai Mbak Dewi, yang rela mengorbankan jiwa, harta, dan tenaganya untuk kebahagiaan Mbak Dewi, yang rela mengorbankan nyawanya untuk melihat Mbak Dewi menjadi anak yang bahagia, yang sukses. Dialah ibu yang sangat mencintai Mbak Dewi, yang apabila Mbak Dewi sakit, selalu berada di samping Mbak Dewi dan mengurus Mbak Dewi sampai Mbak Dewi jadi sembuh. Yang apabila Mbak Dewi berada dalam kesulitan, beliau yang selalu berada di samping Mbak Dewi. Dialah ibu yang sangat mencintai Mbak Dewi. Mbak Dewi dan ibu saling berpelukan, tersenyum satu sama lain. Mbak Dewi merasakan hubungan yang sangat erat, yang tidak bisa dipisahkan oleh apapun. Ya, baiklah Mbak Dewi, silakan membuka matanya. Ya. Bagaimana Mbak Dewi? Apa yang Mbak Dewi rasakan sekarang? Apakah Mbak Dewi sudah merasa rileks? Iya, kami sendiri sudah lebih rileks. Ya, walaupun di dalam pikiran saya masih terdapat pertanyaan besar, kenapa itu melakukan hal itu? Jadi begini, setiap ibu pasti menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Pasti menginginkan anak-anaknya itu menjadi orang-orang yang sukses di kemudian hari.
ibu menginginkan melihat anaknya bahagia di kemudian hari. Nah, sehingga beliau melakukan berbagai cara agar bisa melihat anak-anaknya menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang bahagia, termasuk yang dilakukan oleh ibunya Mbak Dewi sekarang. Beliau sedang mendidik Mbak Dewi meskipun dengan cara yang memang terkesan sangat overprotective ya Mbak ya. Tapi saya yakin ibunya Mbak Dewi sangat menyayangi Mbak Dewi, sehingga beliau melakukan berbagai cara termasuk melindungi Mbak Dewi agar tidak terjerumus ke dalam lingkungan yang salah. Iya, tapi mana sih dia tega beri-beri anaknya terus tega larang, ngomel. Jadi begini Mbak Dewi, saya yakin ibu punya alasan sendiri kenapa ibu selalu membandingkan Mbak Dewi dengan kakaknya. Karena bagaimanapun kakak Mbak Dewi sekarang sudah menjadi orang yang sukses, sudah mandiri secara finansial. Saya yakin ibu juga menginginkan hal itu terjadi sama Mbak Dewi. Ibu menginginkan Mbak Dewi menjadi orang yang sukses. Nah, dengan mencontoh, dengan ibu selalu membandingkan Mbak Dewi dengan kakak, ibu berharap, pasti ibu sangat berharap Mbak Dewi itu menjadi orang yang sukses seperti kakak. Seperti itu Mbak, dan saya yakin sebetulnya di dalam lubuk hati terdalam ibu itu sangat menyayangi Mbak Dewi. Meskipun terkadang sering membanding-bandingkan, tapi itu adalah cara lain yang ibunya Mbak Dewi lakukan. Jadi dia mendidik Mbak Dewi dengan cara yang lain, dengan cara yang berbeda dengan kakak, dengan cara membanding-bandingkan dengan kakak, karena memang kakaknya Mbak Dewi sudah sukses terlebih dahulu. Seperti itu Mbak. Oh, jadi sebenarnya ibu ngelakuin itu karena ibu sayang sama saya? Ya, betul sekali Mbak. Apa yang Mbak Dewi katakan barusan itu sangat betul sekali. Ibunya Mbak Dewi melakukan hal tersebut karena memang ibu sangat menyayangi Mbak Dewi. Ya juga pernah bilang seperti itu sih. Tapi waktu itu saya sayang. Nah, jadi begini Mbak Dewi kan seorang perempuan juga ya Mbak ya. Nah, yang nantinya Mbak Dewi akan mempunyai anak-anak. Apa yang akan Mbak Dewi lakukan terhadap anak-anak Mbak Dewi agar anak-anak Mbak Dewi menjadi orang-orang yang sukses? Ya, saya akan mendidik mereka lah, mengajari mereka sampai mereka bisa sukses dan jadi orang yang hebat. Nah, itu yang sedang ibunya Mbak Dewi lakukan sekarang. Beliau sedang mendidik Mbak Dewi, menjadikan Mbak Dewi orang yang sukses, meskipun cara yang beliau lakukan sedikit lebih keras dibandingkan terhadap kakak. Tapi kenapa saya itu merasa kalau sama saya lebih keras daripada sama kakak? Saya yakin sebetulnya ibu punya alasan tersendiri melakukan hal tersebut Mbak. Nah, apakah Mbak Dewi pernah menanyakan hal ini terhadap ibu? Iya, belum pernah. Saya nggak berani deketin ibu. Nah, jadi begini Mbak Dewi, mulai hari ini Mbak Dewi coba untuk mendekati ibu terlebih dahulu, membuka pembicaraan. Misalnya gini, ketika ibu sedang di dapur, coba Mbak Dewi menyapa duluan, menanyakan apa yang bisa Mbak Dewi bantu. Kemudian Mbak Dewi bertanya, membuka pembicaraan, dan ya cobalah mengobrol dari hati ke hati ya Mbak. Kemudian setelah suasananya mencair, coba Mbak Dewi menanyakan hal yang tadi Mbak Dewi pertanyakan mengenai kenapa ibu memperlakukan Mbak Dewi dan kakak berbeda. Nah, tentunya Mbak Dewi menanyakan hal tersebut dengan nada dan apa ya, kata-kata yang tidak menyinggung ibu, seperti itu Mbak. Ya, nanti saya akan coba deh mendekati ibu dan tanya terlebih dahulu. Iya, bagus Mbak Dewi. Ya bagus ya Mbak ya. Memang Mbak Dewi harus mencoba mendekati ibu terlebih dahulu, kemudian menyapa dan mencairkan suasana ya Mbak ya. Ya, baiklah Mbak Dewi, untuk konseling kita hari ini
dari awal sampai akhir. Sebelum diakhiri ya Mbak ya, saya coba untuk merangkum hasil konseling kita dari awal sampai akhir ya Mbak ya. Jadi Mbak Dewi sedang mengalami permasalahan dengan ibu, di mana Mbak Dewi merasa ibu selalu membanding-bandingkan dengan kakak. Kemudian ibu juga selalu menyuruh Mbak Dewi untuk belajar dan belajar. Ibu juga melarang Mbak Dewi untuk mengikuti kegiatan ekstra ya Mbak ya. Kemudian ibu juga membatasi Mbak Dewi dalam berteman ya, dalam pertemanan, sehingga Mbak Dewi merasa kalau ibu itu tidak sayang dengan Mbak Dewi. Kemudian Mbak Dewi merasa bahwa ibu itu jahat, ibu itu bukanlah ibu kandungnya Mbak Dewi, seperti itu ya Mbak ya? Iya, betul. Ya, baiklah Mbak Dewi, saya rasa konseling kita hari ini cukupkan dan saya cukup sampai di sini ya. Jangan lupa nanti Mbak Dewi untuk hadir di sesi konseling selanjutnya pada hari Senin ya Mbak ya. Oke Bu, kalau begitu saya pamit permisi dulu ya, karena saya masih ada urusan yang lain. Oh iya, ya baiklah Mbak Dewi. Jangan lupa ya Mbak Dewi ya PR-nya. Kemudian jangan lupa hadir juga di sesi konseling pada hari Senin ya Mbak ya. Oh Ya, ya baiklah Mbak Dewi. Terima kasih banyak sudah datang ya Mbak. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ya, pamit dulu, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.